Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple W. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan besar di Liga 1 antara PSM Makassar versus Persebaya Surabaya yang berakhir untuk kemenangan Persebaya Surabaya dengan skor tipis 0-1. Dengan hasil akhir ini, teman-teman, berarti Persebaya Surabaya berhasil meraih 2 kali kemenangan secara beruntun karena di pertandingan sebelumnya mereka mengalahkan Persib Bandung dengan skor telak 4-1. Selain itu juga, dengan kemenangan ini berarti Persebaya Surabaya yang memang saat ini masih berada di peringkat nomor 3, selisih poinnya dengan Dewa United yang berada di peringkat nomor 2 adalah 2 poin, dan dengan Persib Bandung yang berada di posisi puncak adalah 7 poin. Berarti jika di pertandingan selanjutnya Persebaya kembali meraih kemenangan atas PSIS Semarang dan Dewa United atau Persib Bandung gagal meraih kemenangan, maka selisih poin antara Persebaya Surabaya dengan Dewa United dan juga Persib Bandung akan semakin tipis. Tapi untuk saat ini Persebaya Surabaya dengan kemenangan atas PSM Makassar berarti membuka peluang untuk menjadi juara dari Liga 1 musim ini. Memang kita tahu masih ada beberapa pertandingan yang tersisa dan masih ada beberapa pertandingan yang berat bagi Persebaya Surabaya. Tapi jika tim ini bermain dengan cara yang mereka tunjukkan di pertandingan semalam, maka saya pikir peluang bagi Persebaya untuk bisa menjadi juara bukan merupakan peluang yang palsu, tapi adalah harapan yang asli. Artinya bukan harapan palsu lah. Karena saya melihat betapa disiplinnya para pemain Persebaya itu bisa mengawal area pertahanan mereka sehingga menyulitkan para pemain PSM Makassar untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Bahkan crossing-crossing dari para pemain PSM Makassar itu sulit diterima oleh pemain PSM Makassar yang sudah menunggu di dalam kotak penalti. Maka itu Haljeta dan juga Balotelli, dua striker yang dimainkan, tidak bisa mendapatkan satupun peluang di pertandingan semalam. Sedangkan dari sisi menyerang, para pemain Persebaya mengandalkan yang namanya one touch passing. Jadi tidak terlalu lama menguasai bola, tapi dengan cepat bisa membagi bola ke lini depan. Maka itu jika teman-teman nonton pertandingan semalam, maka teman-teman bisa perhatikan bahwa sebetulnya dari segi ball possession atau penguasaan bola, memang para pemain PSM Makassar itu jauh lebih unggul, apalagi di babak pertama. Tapi dari segi menciptakan peluang, para pemain Persebaya lebih unggul dengan sistem mereka yang mengandalkan umpan-umpan terobosan juga. Jadi selain juga one touch passing, umpan-umpan terobosan. Ini memang style of play dari Persebaya yang menurut saya lebih efektif daripada mereka mengandalkan sistem crossing. Jadi saya melihat dalam 2 pertandingan terakhir ini para pemain Persebaya sudah paham bahwa jika mereka lebih banyak mengandalkan crossing, maka mereka akan lebih sulit menciptakan peluang karena mereka sebetulnya tidak punya striker yang bisa memanfaatkan umpan-umpan silang. Maka itu yang mereka pilih adalah pemain-pemain yang punya kemampuan untuk bisa memberikan passing-passing yang akurat. Seperti Bruno Moreira, Rivera, ada Rizky Dwi Pangestu, dan di wingback pun ya memang awalnya Tata dan juga Ardi Idrus bermain, tapi kemudian Tata ditarik keluar, Kasim Botan dimainkan. Dan kita melihat di lini pertahanan mereka punya Arif Catur Pamungkas, punya Dime Dimov, dan juga Slavko yang sangat tangguh. PSM Makassar punya pemain-pemain yang bagus. Bahkan saya melihat lini tengah mereka ini tangguh ya, dengan adanya Akbar Tanjung. Tapi saya melihat dari sisi kreativitas, mereka lebih banyak mengandalkan serangan dari sayap. Nah, ini yang bisa terbaca oleh para pemain Persebaya. Apalagi yang disayangkan bahwa 2 wingback atau juga 2 penyerang sayap mereka ini tidak efektif untuk bisa memberikan crossing seperti Victor Detan, kemudian Victor Luis, kemudian Lasinari. Mereka tidak bisa memberikan umpan-umpan kunci yang diperlukan oleh Balotelli atau juga oleh Nermin Haljeta. Maka itu terlihat bahwa para pemain PSM memang lebih banyak ya bisa mengatur tempo permainan atau lebih sering lah mereka menguasai bola. Tapi dari segi chances mereka lebih banyak menciptakan chances itu pada saat para pemain Persebaya itu out of position. Dan memang itu terjadi di babak pertama pada saat memang Mikael Tata ini lebih banyak berada di depan. Padahal sebagai wingback dia juga harus mengcover area dari Arif Catur Pamungkas. Tapi Arif Catur ini luar biasa permainannya. Dia beberapa kali menutup ruang yang sudah terbuka di area pertahanan Persebaya. Maka itu pada saat Arif Catur, Dime Dimov, dan juga Slavko ini mainnya bagus, mereka menjadi tembok yang sulit ditembus oleh para pemain PSM Makassar. Padahal PSM Makassar tuh punya pemain-pemain yang sebetulnya mengandalkan skill individu kan, seperti Balo, Nermin, ada juga tadi saya sebut Victor Detan, ya kan, bahkan Abdul Rahman yang masuk sebagai pemain pengganti. Ada juga Ricky Pratama, tapi mereka gak berkutik juga. Karena pressing dari para pemain Persebaya ini termasuk bagus di pertandingan semalam. Padahal mereka kehilangan Tony Firmansyah, tapi kembaran saya, Muhammad Rashid, mainnya lumayan bagus di pertandingan semalam. Dan dia benar-benar main di belakang. Jadi dia tidak ingin mengambil resiko untuk ikut terlibat dalam proses serangan. Karena mereka harus menjaga nih lini pertahanan. Maka itu
Persebaya bisa menyelesaikan pertandingan tanpa kebobolan. Dan dari cara bermain seperti biasa nih, Persebaya akan lebih banyak memberikan bola antara kepada Rivera atau juga kepada Bruno. Dan pemain seperti Ardi Idrus atau juga pemain lain yang muncul dari wing, itu akan muncul pada saat memang dibutuhkan. Kalau enggak, mereka akan lebih banyak stay di tengah ataupun di belakang. Karena mereka tentu paham ya bahwa para pemain PSM ini punya kemampuan counter attack yang cepat. Karena PSM adalah salah satu tim yang sering mencetak gol melalui proses counter attack. That's why di pertandingan semalam para pemain PSM tidak bisa menciptakan peluang melalui counter attack karena para pemain Persebaya itu sangat waspada. Garis pertahanan mereka tuh jarang banget tinggi kecuali di babak kedua. Pada saat Paul Monster itu menarik keluar Mikael Tata dan memainkan Kasim Botan. Kasim Botan tuh memang pemain yang ofensif. Kan saya yang siaran juga pertandingan ini semalam yang saya katakan bahwa kunci bagi Persebaya yang penting pressing mereka harus bagus dan kunci bagi PSM mereka harus bisa mencari peluang untuk membangun counter attack karena counter attack mereka memang salah satu yang terbaik selain counter attack dari Persib Bandung. Dan memang di babak pertama itu para pemain PSM bermain dengan garis pertahanan yang tinggi, menyulitkan para pemain Persebaya itu untuk bisa menciptakan peluang. Karena di babak pertama Persebaya hanya bisa menciptakan peluang itu dari Bruno yang adalah Sinari yang menggagalkan peluang dari dia. Tapi PSM mendapatkan peluang dari Latir Fall yang saya kira gol dan juga dari Daisuke Sakai. Tapi selain itu crossing yang masuk ke dalam kotak penalti pertahanan Persebaya bisa dihalau semua. Jadi artinya dalam hal ini Nermin Haljata tidak mendapatkan yang namanya suplai bola. Tapi Persebaya memang tidak bermain dengan striker yang menunggu bola. Persebaya bermain dengan pemain-pemain yang bisa ikut build up dalam proses serangan untuk bisa mengganggu konsentrasi dari para pemain PSM Makassar. Maka itu pada saat gol yang tercipta, itu gol yang dicetak oleh Rivera, kan teman-teman bisa melihat bahwa pada saat Bruno menguasai bola, 3 pemain lainnya itu mencari ruang. Tapi Rivera memang tidak offside. Pada saat siaran itu saya sudah mengatakan dari replay ini sepertinya Rivera ini tidak offside. Karena timing dia sudah pas banget. Di belakang garis pertahanan dari PSM dan finishing dia juga sempurna. Dia syuting ke tiang dekat bukan ke tiang jauh. Mungkin Reza Arya mengira dia akan syuting ke tiang jauh. Tapi ke tiang dekat dia bisa membobol gawang dari Reza Arya sudah unggul. Ya saya sudah melihat sulit lah bagi PSM untuk bisa mencetak gol penyama kedudukan. Karena solidnya pertahanan dari Persebaya. Dan para pemain Persebaya itu bagusnya tidak melakukan satupun kesalahan loh. Yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain PSM Makassar. Nah ini salah satu plus poin mereka. Walaupun para pemain PSM juga jarang melakukan kesalahan. Tapi para pemain Persebaya dalam hal ini selain tidak banyak melakukan kesalahan atau tidak melakukan kesalahan defense. Di tengah ini mereka padat banget. Jadi tentu sulit bagi para pemain PSM untuk mengandalkan yang namanya umpan-umpan terobosan. Mau tidak mau mereka harus menyerang dari wing. Dan dalam hal ini saya melihat Victor Detan bermain mengecewakan. Karena walaupun dia kerja keras, tapi dia tidak bisa memberikan suplai bola. Padahal dia pemain yang paling banyak mendapatkan ruang di area pertahanan Persebaya. Seharusnya dengan ruang begitu banyak yang dia dapat, dia harus bisa memberikan suplai bola yang lebih baik lagi. Ya memang dia masih muda, tapi dia harus cepat belajar. Kalau nggak sayang banget, karena dia juga pemain yang sekarang diandalkan. But anyway, saya melihat para pemain Persebaya punya determinasi yang sangat tinggi. Maka itu mereka bertahannya bagus, mereka lebih memilih menghalau bola, dan mereka tidak ingin mengambil resiko bahkan untuk build up counter attack. Maka itu peluang mereka tidak banyak, tapi setiap kali menyerang mereka akan berbahaya karena skill para pemain mereka juga bagus. Jadi saya pikir yang paling penting bagi Paul Monster, timnya kembali meraih kemenangan. Dan posisi dia tentunya aman untuk saat ini. Next match mereka lawan PSIS Semarang. Nah itu juga adalah match yang tentu mereka akan targetkan untuk meraih kemenangan. Jika nanti mereka menang dan Persib tidak bisa menang lawan Semen Padang, dan Dewa United tidak bisa menang lawan Borneo FC, nah tentu nanti akan semakin seru persaingan di papan atas. Tapi kalau feeling saya teman-teman, jika Persebaya menang dan Persib menang dan kemudian Dewa tidak menang lawan Borneo, berarti nanti kemungkinan antara Persebaya dan Persib akan bersaing karena Persebaya sekarang perlahan-lahan sudah menemukan momentum mereka. Dan jangan kaget jika tiba-tiba nanti mereka yang bisa mengejar Persib loh. Kayak sebelumnya Persib mengejar Persebaya. Artinya bagi Persib Bandung, di next match mereka lawan Semen Padang, mereka harus meraih kemenangan. Karena mereka sekarang berada di posisi puncak yang selisih poinnya tidak jauh. Dengan Dewa United juga tidak jauh, apalagi dengan Persebaya juga sebenarnya tidak jauh. 7 poin ini tidak jauh, kecuali udah double digit. Karena kan sebelumnya Persib kan sulit meraih kemenangan. 2 kali draw, 1 kali kalah. Nah artinya next match lawan Semen Padang mereka harus menang. Kalau mereka agak menang, nah ini yang bisa menjadi momentum bagi Persebaya Surabaya. Karena kan yang akan main lebih dulu itu Persib. Persib akan main hari Minggu ya. Besok ya. Hari Senin kalau nggak salah ya, lupa saya. Hari Senin atau hari Minggu ya, lawan Semen Padang. Nah itu pertandingan yang sangat penting bagi Persib. Tapi saya melihat Persib ini kan kesulitannya adalah konversi. Konversi dari peluang-peluang yang mereka ciptakan itu kelihatan banget di pertandingan lawan Persik Kediri. Artinya lawan Semen Padang nanti conversion rate dari para pemain Persib itu harus bagus.
Dan bagi Dewa United lawan Borneo, ya ini 50-50 sih. Walaupun Dewa lagi bagus ya formnya, tapi Borneo juga adalah tim yang biasa tampil mengejutkan. Sedangkan bagi Persebaya, saya pikir mereka tidak boleh menganggap remeh PSIS Semarang. Tetap PSIS akan coba untuk membuat kejutan, tapi bagi Persebaya kuncinya jika mereka bermain solid di pertahanan seperti di pertandingan semalam, maka kemungkinan besar mereka akan kembali mendapatkan poin dari PSIS Semarang. Jadi kita tunggu saja teman-teman, persaingan untuk menjadi juara di Liga 1 yang feeling saya akan seru, dan kemungkinan penentuan gelar juara itu akan ditentukan di pekan ke-32. Ini feeling saya, mungkin feeling saya salah, tapi feeling saya biasanya benar. No hate, no politics, only football, salam sepak bola.